Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun pada saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan saudara kesehatan dan tentunya senantiasa memberikan sukacita di dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit. Kami senantiasa berdoa agar kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan pemulihan yang baru, agar saudara-saudari segera boleh dalam keadaan sehat dan melakukan segala aktivitas seperti pada hari-hari yang lampau. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak pernah berbicara tanpa sebuah alasan. Ketika Ia menyebut dirinya Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, tentu Ia sedang mengingatkan umatnya akan satu fakta yang besar. Mereka adalah bangsa tebusan bukan karena kekuatan mereka sendiri, bukan karena kelayakan mereka, tetapi karena tangan kasih karunia-Nya yang membebaskan mereka dari perbudakan. Dan justru di atas pondasi kasih karunia itulah Allah meletakkan panggilan kekudusan. Jadilah kudus sebab aku kudus. Sahabat Saroha, kekudusan seringkali kita pahami sebagai sekumpulan aturan yang membatasi atau sebagai status istimewa yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Namun, dalam ayat ini kekudusan adalah respon terhadap tindakan penyelamatan Allah. Dalam hal ini Allah tidak berkata, "Jadilah kudus supaya aku menyelamatkanmu." Tetapi sebaliknya, karena Ia sudah menyelamatkan, karena Dia sudah menjadi Allah kita, maka kekudusan adalah sebuah cara hidup yang mencerminkan siapa Allah kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi kudus berarti menjadi berbeda. Bukan berbeda dalam arti sombong atau eksklusif, tetapi berbeda dalam arti hidup yang selaras. Tentunya kita merujuk kepada karakter Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan keadilan, dan juga penuh dengan kesetiaan. Di zaman sekarang, tekanan untuk menyesuaikan diri sangat kuat. Budaya, tuntutan dunia, bahkan kadang sesama orang percaya bisa membuat kita melunakkan standar hidup kita sesuai dengan kebenaran. Atau terkadang kita mengkompromikan iman demi sebuah kenyamanan. Namun panggilan kekudusan inilah yang mengingatkan kita bahwa kita adalah milik yang sudah ditebus. Hidup kudus bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah wujud syukur dan juga sebuah identitas yang harus kita tampilkan. Sebab kita tidak lagi milik dunia, melainkan kita milik Dia yang kudus. Nats ini mengajak kita untuk merenungkan satu hal. Apakah hidup kita hari ini sudah mencerminkan bahwa aku adalah orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan atau dari belenggu dosa, dan juga apa yang diinginkan atau apa yang mengikat kita di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang harus kita renungkan. Karakter Allah adalah karakter yang tentunya adalah Allah yang kudus. Maka kita juga sebagai orang yang sudah ditebus menjadi milik Allah, dan Allah adalah Allah kita,
maka kita juga harus mencerminkan karakter dan sebuah identitas yang selaras, yang merujuk kepada karakter Allah. Maka kita juga haruslah hidup dalam kekudusan seperti Allah kita yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau adalah Allah kami, Allah yang kudus. Dan tentunya Engkau juga menginginkan bagaimana kami bisa melihat karakter itu, mencerminkan karakter itu di tengah-tengah kehidupan kami. Memiliki kehidupan yang kudus supaya kami tidak sama dengan dunia ini, tapi menjadi sebuah pembeda yang tentunya membawa sebuah kebenaran sebagai karakter Allah. Ajar kami untuk memakai setiap waktu, setiap kehidupan yang Tuhan masih izinkan di tengah-tengah kehidupan kami, agar segala pola, perilaku, bahasa, dan perkataan kami hendaklah mengidentifikasikan bahwa kami boleh dan mau hidup kudus seturut dengan kehendak Allah. Bapa di surga, banyak hal yang kami pergumulkan di tengah-tengah kehidupan kami, tapi kami yakin ketika kami bersama Tuhan, maka Tuhan tahu apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan juga tentunya akan memberikan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Hendaklah kasih karunia Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka untuk memulai dan mengakhiri segala pekerjaan yang boleh mereka lakukan untuk hari ini. Agar kiranya boleh menghasilkan hal yang baik dan juga akan mendatangkan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, demikian juga yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa agar kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka, memberkati setiap proses, agar mereka segera mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan, dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti hari-hari yang lampau, berkumpul bersama dengan keluarga yang dikasihinya. Ampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.